Halo teman semuanya, nama saya Widya Elizabeth Sitorus, NIM 091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia. Soal yang pertama, menurut saya, perencanaan SDM lebih umum terjadi di perusahaan yang besar daripada perusahaan yang kecil. Kenapa? Karena dalam perusahaan yang besar, cangkupannya lebih luas dan juga sumber daya manusianya lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sehingga harus mementingkan kepentingan yang umum dan juga luas. Kemudian, keuntungan dari perencanaan SDM untuk perusahaan, yang pertama untuk mendorong perilaku proaktif dan terhindar dari perilaku reaktif dalam melaksanakan perilaku SDM yang akan berdampak di perusahaan. Yang kedua, perencanaan SDM berfungsi untuk memantapkan tujuan perusahaan. Yang ketiga, merangsang pemikiran kritis dalam menguji asumsi perusahaan. Yang keempat, mendorong partisipasi tenaga profesional dalam proses produksi. Yang kelima, menjembatani jurang pemisah antara organisasi sekarang dengan visi organisasi di masa depan. Yang keenam, memantapkan alokasi SDM dan pilihan organisasi yang besar. Yang ketujuh, menciptakan suasana kebersamaan dalam organisasi yang besar. Yang kedua, hal yang saya lakukan dalam melakukan penilaian kerja pada perusahaan yang saya pimpin. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Di tahap ini, saya akan mengambil upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawannya. Penilaian yang akan saya lakukan ini harus bersifat objektif agar setiap karyawan merasa adil. Di sini juga karyawan diberikan penjelasan bahwa penilaian dilakukan karena situasi COVID-19 yang mengharuskan pengurangan karyawan. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Setelah semuanya matang, langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahan. Kemudian data dan bahan tadi akan diberikan sebagai bahan rujukan kepada manajer, kepala divisi, dan juga pimpinan. Kemudian bahan penilaian yang dibuat sudah memasukkan standar kinerja yang terstruktur, terukur, realistis, tidak rumit, dan memiliki kekuatan nilai. Standar kinerja yang dispesifikkan berdasarkan potensi dan jabatan karyawan agar lebih mudah dalam menjabarkan penilaiannya berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki. Kemudian ada pelaksanaan dan performing. Pada tahap ini akan dilakukan pemantauan atau ongoing tracking dan umpan balik yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaan ini akan dilakukan proses review tiap bulan atau setengah tahun. Di sini perlu komunikasi yang baik antara atas dan juga bawahan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, penilaian dan juga review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentu harus dilakukan penilaian di setiap akhir tahun pelaksanaan. Tapi ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari setiap proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Para penilai atau pimpinan harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Dilakukannya perbandingan antara hasil kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan. Mengulas kembali hasil dengan melibatkan respon dari karyawan. Mungkin saja ini bisa menjadi bahan rujukan antara karyawan dan juga penilai. Yang kelima, pembuatan laporan hasil. Setelah semuanya laporan dilakukan, akan dilakukan pembuatan laporan. Laporan ini akan diberikan kepada karyawan sebagai bahan rujukan. Kemudian akan diberi penjelasan kepada karyawan. Penilaian kinerja ini dilakukan sebagai langkah penyelamatan perusahaan yang mengalami masalah karena COVID-19. Diharapkan juga melalui penilaian kinerja ini memberikan pembelajaran bagi karyawan dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan di masa yang akan datang. Soal yang ketiga, langkah apa yang harus saya lakukan di bidang pelatihan dan juga pengembangan karyawan agar kinerja karyawan menjadi lebih bagus? Yang pertama, saya harus memahami apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat tetap bersaing sebagai pimpinan di perusahaan. Saya harus bisa mengikuti perkembangan pasar. Saya harus bisa menganalisis apa kebutuhan pasar dan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang ada terkait dengan hal tersebut.
Dari sini saya bisa memutuskan pelatihan seperti apa yang cocok diberikan kepada karyawan untuk dapat meningkatkan kinerja sebagai bahan untuk membuat perusahaan lebih produktif. Yang kedua, mengenali potensi karyawan. Setiap karyawan memiliki kelemahan dan juga kekurangan yang berbeda dengan yang lain. Mengenali potensi ini bisa membuat bakat dan juga menggali potensi yang dimiliki oleh karyawan. Tentunya hal ini bermanfaat untuk perusahaan. Dengan mengetahui potensi masing-masing karyawan, saya bisa menentukan jenis perkembangan apa dan juga pengembangan apa yang saya lakukan untuk mengembangkan skill komunikasi dan juga skill manajemennya. Pengembangan karyawan yang disesuaikan dengan potensi akan lebih efektif dan Anda pun dan saya juga sebagai pimpinan bisa menempatkan posisi karyawan sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang keenam, menyesuaikan dengan budget yang ada. Perusahaan yang besar biasanya menyisihkan sejumlah budget tertentu untuk program pelatihannya. Tentu saja mereka ingin memperbaharui kinerja para karyawannya untuk mengembangkan perusahaan. Jika dananya tersedia, menyewa trainer dari luar ataupun melakukannya di lembaga tertentu bisa menjadi opsi yang efektif. Namun, jika dananya kurang mencukupi, bisa dilakukan di ruang lingkup internal perusahaan. Misalnya, karyawan bisa menyampaikan materi oleh karyawan yang lebih berpengalaman. Yang keempat, menyampaikan materi dengan bervariasi. Ketika menyampaikan materi pun, diupayakan supaya lebih bervariasi, supaya karyawan tidak cepat bosan menggunakan media-media yang berbeda dalam setiap materi, agar karyawan lebih antusias mengikuti pelatihan. Penyampaian materi yang membosankan tidak akan tertanam secara kuat di pikiran karyawan, sehingga pelatihan pun menjadi sia-sia. Yang kelima, melakukan evaluasi dan juga feedback. Di akhir proses pelatihan dan pengembangan karyawan, melakukan penilaian pada masing-masing peserta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelatihan berdampak pada kinerja mereka. Memberikan penilaian yang objektif dan memberitahukan hasil tersebut kepada peserta. Dengan begitu, karyawannya bisa tahu sejauh mana kemampuannya berkembang. Di sini juga karyawan bisa bertanya langsung pada trainer dan juga bisa menyampaikan apa kekurangan trainer selama masa evaluasi. Di sini juga proses ini akan memberikan referensi di masa depan sehingga pelatihan-pelatihan berikutnya berjalan lebih baik. Yang keenam, membuat pembanding. Untuk mengetahui apakah pelatihan dan pengembangan karyawan berjalan efektif atau tidak, melakukan perbandingan kinerja sebelum dan juga sesudah pelatihan. Jadi di sini ketika sebelum pelatihan dilakukan, saya akan melakukan evaluasi kinerja karyawan terlebih dahulu. Kemudian setelah diberikan pelatihannya, saya akan juga melakukan evaluasi sehingga saya tahu apakah pengembangan yang tadi dilakukan sudah benar-benar berjalan dengan bagus. Jika pelatihan dan pengembangan karyawan dilakukannya bisa membuat karyawan benar-benar berkembang, tentunya hal ini sangat baik bukan untuk memperpanjang pengembangan karir di perusahaan saya. Kemudian yang keenam, kemudian soal yang keempat, teknik apa yang saya lakukan ketika menjadi pimpinan di sebuah perusahaan dari tahap rekrutmen hingga tahap pemberian kompensasi. Yang pertama, di tahap rekrutmen dan juga seleksi, saya akan mengidentifikasi jenis pekerjaan yang dibutuhkan, kemudian membuat deskripsi pekerjaan, ketiga mencari kandidat, yang keempat mengelola aplikasi, kemudian memilih kandidat, membuat kontrak, dan juga induksi, memulai merekrut dari mana saja karyawan saya dibutuhkan. Yang kedua ada langkah proses pelatihan karyawan. Menurut Dessler, terdapat 5 langkah dalam proses pelatihan antara lain menganalisis kebutuhan pelatihan, yang kedua merancang keseluruhan proses pelatihan, yang ketiga mengembangkan, menyusun dan membuat materi pelatihan, yang keempat mengimplementasikan atau menerapkan program pelatihan, dan juga menilai dan juga mengevaluasi efektivitas materi. Yang ketiga ada tahap perencanaan dan pengembangan karir, menilai diri karyawan. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya dan memahami diri karyawan sendiri, sehingga karyawan bisa tahu ke arah mana
karir si karyawan dapat dikembangkan. Kedua, menetapkan tujuan karyawan. Setelah tahu ke arah mana karyawan ingin mengembangkan karirnya, karyawan perlu tahu tujuan apa dan juga visi misi apa yang perlu dibuat oleh karyawan supaya karirnya dapat tercapai. Kemudian menyiapkan rencana-rencana karyawan. Yang keempat adalah tahapan dalam penilaian kinerja. Menetapkan standar kinerja. Di sini saya sebagai pimpinan akan melakukan penilaian kerja terhadap karyawan yang saya rekrut tadi, kemudian mengkomunikasikan standar kinerja yang saya harapkan kepada karyawan, kemudian mengukur kinerja yang nyata, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan, dan juga mendiskusikan hasil penilaian kepada karyawan. Tahap yang kelima itu adalah pemberian kompensasi. Pada akhirnya, karyawan yang bekerja di perusahaan saya akan mendapatkan kompensasi, di mana ini merupakan hal yang sangat didambakan oleh karyawan untuk memenuhi tahap hidupnya masing-masing. Kemudian saya akan memberikan imbalan yang diterima kepada karyawan atas jasa atau kerjanya di perusahaan, di mana imbalan saya berikan dapat berupa uang atau barang, baik secara langsung tidak langsung. Dan juga karyawan akan diberikan upah atau kompensasi sesuai dengan kinerja di perusahaan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah atau kekurangannya, saya mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang menonton video saya. Terima kasih. Dan juga selamat pagi.